Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Gustilah dari Prodi PGSD STKIP PGRI Bangkalan. Yang kali ini kita akan bahas adalah mengenai prinsip-prinsip belajar dan asas-asas pembelajaran. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar adalah acuan dasar yang dijadikan pedoman atau dijadikan pegangan. Dan prinsip-prinsip belajar dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi, yang kedua yaitu keaktifan belajar, yang ketiga ketertiban secara langsung, dan yang keempat pengulangan, yang kelima tantangan, dan yang keenam penguatan dan balikan, yang ketujuh yaitu perbedaan individual. Mari kita bahas satu persatu dari mengenai prinsip-prinsip belajar. Yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian adalah permusatan energi psikis, pemikiran, perasaan terhadap suatu objek. Contohnya, ketika di jalan kita melihat batu nih, dan kalian melihat pada arah batu tersebut dengan bengong, dengan melamun pada pusat perhatian, yaitu batu. Walaupun terkadang pemikiran dengan pandangan itu berbeda. Nah, sedangkan motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang, atau dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang terjadi di dalam diri untuk melakukan sesuatu. Mengapa perhatian dan motivasi saling berkaitan? Nah, karena ketika tidak ada perhatian, maka motivasi tidak ada. Nah, atau dapat diartikan kemungkinan lebih kecil apabila hanya perhatian saja. Nah, contohnya perhatian siswa atau peserta didik terhadap gurunya. Nah, maka jika gurunya rapi, fresh gitu ya, nah wangi, bisa cakep atau ganteng, maka di situ muncullah perhatian dari siswa terhadap gurunya. Selain dilihat dari penampilan, siswa akan tertarik pada metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Maka dari situ timbullah perhatian dan motivasi untuk lebih giat belajar. Yang kedua yaitu keaktifan belajar. Nah, belajar menunjukkan jiwa yang aktif, jiwa yang tidak sekedar merespon informasi, namun juga mengolah dan melakukan transformasi yang diterima. Bagaimana agar keaktifan siswa itu ada? Maka guru harus mampu memancing agar siswa bertanya, atau bahkan ketika guru memberi pertanyaan kepada siswa atau peserta didik, itu peserta didik mampu menjawabnya. Mungkin dengan yang bisa jawab akan dikasih nilai atau dikasih hadiah atau yang lainnya, sehingga peserta didik atau siswa itu tertarik untuk keaktifan belajarnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu prinsip keterlibatan langsung. Nah, maka semakin banyak aktivitas, maka semakin mudah untuk memahami materi. Jadi gambar nomor 1 nih. Nah, itu gambar orang membaca atau baca.
Ketika siswa belajar dengan membaca, maka hanya mampu menyerap kurang lebihnya hanya 10%. Dan gambar kedua, orang yang mendengar atau audio, nah misalnya mendengar ceramah, berita, dan lain-lainnya hanya mampu menyerap kurang lebih hanya 20%. Gambar ketiga, itu orang melihat gambar atau video pembelajaran, maka ilmu yang diserap adalah kurang lebih 30%. Untuk yang gambar keempat, yaitu orang melihat dengan mata dan sambil mendengar menggunakan telinga, maka ilmu yang diserap kurang lebihnya 50%. Untuk gambar kelima, orang menulis atau mengutarakan isi hatinya atau isi pemikirannya, maka ilmu yang diserap kurang lebihnya 70%. Dan untuk yang gambar nomor 6, yaitu gambar orang yang menunjukkan perilaku atau melakukan, maka jika ingin lebih banyak atau mampu lebih banyak menyerap ilmu, maka agar mudah melekat gitu di dalam pemikiran, maka harus dilakukan dengan praktek, yaitu dengan kurang lebih mampu menyerap ilmu 90%. Dan intinya, semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka semakin banyak pula akan semakin kuat di dalam pemikiran, semakin melekat di dalam pikiran sehingga sulit untuk dilupakan. Untuk yang keempat, yaitu prinsip pengulangan. Nah, prinsip pengulangan itu menghidupkan atau mengaktifkan kembali daya-daya di dalam diri individu. Daya-dayanya itu apa saja? Yaitu mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Pentingnya mempertajam ilmu yang sudah kita miliki agar tidak hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nah, maka dari istilah itu kita dapat memetiknya, yaitu dengan pisau diasah semakin tajam, begitu pula dengan pemikiran. Nah, untuk prinsip yang kelima, yaitu tantangan. Dalam proses pembelajaran tidak pernah ada yang mulus. Pastinya ada hambatan yang ditemui. Nah, contohnya, pertama dimulai dari mencari. Jadi, dari tahap atau proses pencarian suatu pengetahuan, maka akan timbul yang kedua, yaitu hambatan. Dan dari hambatanlah yang menimbulkan suatu tantangan sehingga melalui proses step by step, proses sehingga menemukan jalan keluar dari hambatan tersebut. Untuk yang keenam, yaitu prinsip balikan atau penguatan. Nah, balikan adalah respon secara langsung oleh guru pada siswa setelah pembelajaran selesai. Misalnya, kalian bertanya nih, saya atau guru kalian itu menjawab secara cepat dan langsung. Nah, itu bagian dari feedback. Nah, feedback yang cepat dapat semakin mendorong siswa semakin tertarik dalam pembelajaran. Yang ketujuh, yaitu prinsip individual. Prinsip individual dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu memahami karakteristik. Yang kedua, menemukan cara belajar cepat. Yang ketiga, hasil belajar yang memuaskan. Yang pertama, yaitu memahami karakteristik. Nah, mulai dari minat, bakat, inteligensi, atau aspek lainnya, contohnya kesehatan fisik, lingkungan, masyarakat, situasi, kondisi belajar saat pembelajaran berlangsung, seperti itu. Untuk yang kedua, yaitu menemukan cara belajar yang tepat. Bagaimana caranya agar menemukan pembelajaran yang tepat? Kembali lagi kepada poin 1, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan, kesehatan, dan situasi bagaimana siswa atau
peserta didik kemampuannya dari hasil belajar yang maksimal. Untuk yang ketiga yaitu hasil belajar yang memuaskan. Pembelajaran yang mudah dipahami maka akan mudah diingat dan akan menemukan atau akan termotivasi dengan hasil belajar yang memuaskan. Untuk yang poin kedua, setelah kita membahas tentang prinsip-prinsip belajar, yang sekarang kita akan membahas tentang gaya belajar. Nah, cara belajar cepat dalam memahami materi itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu visual, yang kedua auditory, yang ketiga itu kinestetik. Nah, untuk yang pertama yaitu visual atau dengan cara melihat. Nah, visual dengan cara membaca, menonton. Maka visual itu orang yang mudah menangkap dengan cara melihat. Sedangkan auditory atau yang kedua yaitu dengan cara mendengar. Bisa dengan mendengar berita, mendengarkan ceramah, dan lain sebagainya dengan menggunakan alat pendengaran. Untuk yang ketiga yaitu kinestetik dengan cara praktek. Nah, bisa dengan terjun langsung ke lapangan sehingga mampu menyerap pembelajaran dengan cepat dengan cara bergerak atau praktek. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas tentang asas-asas pembelajaran. Nah, untuk yang pertama kita harus tahu dulu asas itu apa gitu loh. Asas adalah hukum dasar suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Sedangkan pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar. Maka penjelasan antara asas dan pembelajaran adalah prinsip umum yang dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan mengajar. Nah, macam-macam asas pembelajaran yaitu dibagi menjadi 8 bagian. Nah, untuk yang pertama yaitu peragaan. Peragaan adalah suatu cara oleh guru memberi penjelasan secara realita dan nyata sehingga mudah dipahami oleh siswa. Mengharap terhindar dari verbalisme. Nah, jadi biar siswa itu nggak hanya tahu dari katanya, tapi dia juga bisa menyaksikan atau dia tahu secara nyata begitu. Misalnya nih, guru itu kan mau mempraktekkan atau menunjukkan suatu pembelajaran matematika. Contohnya, kita akan menunjukkan jarum jam. Jadi alangkah lebih baiknya guru itu membawa alat atau benda yang mengarah pada jam dinding. Jadi siswa atau peserta didik itu mampu menyerap ilmu yang telah dipelajari oleh guru, terutama untuk siswa tingkat dasar. Nah, itu butuh keaktifan guru untuk bagaimana caranya siswa atau peserta didik dasar itu memahami apa yang kita bicarakan. Untuk yang kedua yaitu minat dan perhatian. Gejala jiwa yang saling berkaitan. Siswa yang berminat maka akan timbul perhatian pada pembelajaran tersebut. Untuk yang ketiga yaitu motivasi. Nah, motivasi dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, motivasi bisa dapat memberikan arah atau ketahanan tingkah laku. Dan untuk yang keempat yaitu apersepsi. Bersatunya pemikiran lama dengan yang baru. Bisa dikatakan bernostalgia dengan masa lalu. Nah, yang kelima yaitu kolerasi dan konsentrasi. Nah, hubungan antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya untuk menguatkan konsentrasi siswa. Untuk yang keenam yaitu kooperatif. Belajar atau bekerja sama untuk membangun hubungan sosial
atau meliputi kerja kelompok. Nah, antara itu kan ada interaksi sosial tuh antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk yang ketujuh yaitu individualisme. Jadi setiap siswa atau peserta didik itu mempunyai perbedaan, mulai dari cara menerimanya, cara memahami, cara menghargai, atau cara menganalisis, atau cara pemikirannya, jadi tidak bisa disamakan. Untuk yang ke-8 yaitu evaluasi. Jadi penilaian guru terhadap proses kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang dapat saya sampaikan hanya kurang lebihnya sedikit mengenai prinsip-prinsip pembelajaran dan asas pembelajaran. Jadi mungkin di luaran itu banyak sekali bukan prinsip ya, tapi penyampaian atau pendapat itu yang berbeda-beda. Maka kumpulkan semua data yang terpercaya dan disatukan, dipahami, jadi tidak hanya memetik dari satu sumber. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.